mestinya hutan alam, perlindungan hutan alam tersisa itu menjadi semakin menguat spiritnya dengan COVID sekarang mestinya. Apalagi sekarang tidak ada negara yang tidak terdampak oleh COVID ini. Selamat bergabung kembali di Simsposia Deep Dive into Nature. Salam jumpa, saya Tanto Suprapto bersama tim Spos Indonesia akan kembali mengajak simposian menyelam lebih dalam tentang isu sawit, pelestarian biodiversity, dan pembangunan berkelanjutan. Bersama kita telah hadir Bung Timer Manurung atau lebih akrab dipanggil Bang Coki. Begitu ya Bang Coki ya? Terima kasih Bang Coki. Makasih Bang. Sudah berkenan hadir di studio Simsposia. Simposian sekalian, setelah kita taping di Jogja beberapa waktu yang lalu, kita kembali lagi ke studio di studio Simsposia. Pada hari ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai moratorium, ya, moratorium hutan, moratorium sawit, dan bagaimana penyelamatan hutan alam yang ada di Indonesia. Bang Coki ini beliau adalah seorang rimbawan, ya, atau forester. Saya nggak tahu apakah masih mengaku sebagai forester atau sudah lama ya. Saya kira sebagai forester, saya nggak tahu sudah berapa gunung yang beliau daki dan apakah pada masa COVID ini cukup aman untuk mendaki gunung. Meskipun beberapa saat kemarin kita sempat heboh dengan satu foto ya di Mahameru atau di mana dia yang ada clubbing di teman-teman di pegunungan ya, seperti itu. Baik, Bang Timer. Ini masih suasana COVID, tapi di sisi lain juga beberapa saat yang lalu kita memperingati Hari Hutan Indonesia, ya, meskipun ini baru pertama kali 7 Agustus kemarin, simposian perlu ketahui adalah Hari Hutan Indonesia. Dan baru beberapa hari yang lalu juga Hari Konservasi, jadi nampaknya berbagai peringatan terhadap peringatan yang bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya hutan, pentingnya melestarikan hutan ini tidak cukup kurang sebenarnya, ya, tidak cukup kurang. Nah, namun kalau kita lihat dengan kekayaan, saya nggak tahu apakah masih 120 juta hektar hutan kita, Bang Timer, atau menurut Bang Timer, meskipun rilis data Kementerian Kehutanan ya 2018 itu masih mengatakan bahwa hutan kita 120 juta hektar, ya. Nah, pandangan Bang Timer di Hari Hutan Nasional dengan kondisi hutan hari ini seperti apa, Bang? Ya, mungkin yang perlu dibedakan pertama kali adalah kalau data pemerintah, terutama KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, dulu Kementerian Kehutanan atau Departemen Kehutanan, perlu dicek dulu apakah yang dimaksud itu kawasan hutan apa tutupan hutan. Oke. Karena per definisinya kira-kira kawasan hutan adalah kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan, ya. Sebagai kawasan hutan, dan realitasnya tidak semua kawasan hutan bertutupan hutan. Oke, ya. Jadi saya pikir itu yang perlu diperjelas pertama kali. Jadi angka 120 juta itu saya yakini itu kawasan. Ya. Kalau kita lihat kepada citra satelit, justru tutupan hutan kita sekitar 90-an juta hektar tinggal tersisa. Jadi kalau saya sih cenderung karena masih banyak misalnya kampung-kampung dalam kawasan hutan. Saya cenderung sebenarnya disamakan saja kawasan hutan dengan tutupan hutan. Jadi agar tidak menjadi beban KLHK juga untuk menyelesaikan masalah di kawasan hutan yang bukan tutupan hutan. Karena bisa jadi banyak desa, banyak kampung desa. Dulu bahkan ada di Kalimantan Tengah protes karena ibu kotanya masuk kawasan hutan. Masih kawasan hutan, ya. Jadi yang pikir ini tantangan juga bagaimana itu yang disebut di pengukuhan kan ya. Di pengukuhan itu kan ada 4 tahapannya: penunjukan, penata batasan, pemetaan, sama penetapan. Ya. Nah, ini bagaimana proses pengukuhan itu justru harusnya diarahkan menjadi penyelesai perbedaan antara kawasan dengan tutupan hutan. Oke. Jadi saya hanya menegaskan bahwa saya tidak akan silau dengan angka 120 juta. Saya lebih silau pada tutupan hutan alam. Itu pun tutupan hutan alam. Karena jangan-jangan kita juga mendefinisikan tutupan akasia.
sebagai hutan alam atau sebagai hutan. Saya cenderung itu kebun kayu. Kebun kayu, oke. Kecuali mungkin kayak tutupan yang berupa perhutani ya, agak monokultur, masih sesekali mungkin oke lah kita boleh lah sebut sebagai hutan sesekali gitu. Tapi itu pun lebih kepada kebun kayu sebenarnya. Intinya semua yang ditanam itu harusnya namanya juga tanaman, bukan tumbuhan ya. Oke. Baik, simposian sekalian, jadi Bung Timer ini atau Bang Coki ini juga saat ini ya sebagai salah satu direktur eksekutif di CSO yang kemudian diberi nama Auriga Nusantara. Nah, bisa cerita dikit nggak Bang? Ini Auriga Nusantara ini sesuatu yang namanya dari mana sih kok? Saya juga pengen tahu nih. Sering dengar sih Auriga tapi baru pengen tahu nih Auriga ini sebenarnya maknanya apa? Artinya apa? Ya, Auriga itu kalau secara ada dua definisinya. Kalau misalnya ini, jadi satu ke Auriga itu rasi bintang ya. Oh, oke. Nah, jadi kayak penunjuk itu. Tapi juga Auriga yang lebih banyak kita pakai salah satunya adalah dari kata di Yunani sana bahwa dia kusir kereta perang. Oke. Jadi asumsinya adalah bahwa karena Auriga bukan decision maker, bukan penentu kebijakan gitu, tapi maka Auriga punya mandat secara yang ingin kita bebankan ke diri kami gitu ya, bahwa ya paling nggak menjadi pemungkin pembuat kebijakan atau pemutus untuk melakukan sesuatu. Jadi itu kusir gitu. Jadi orang boleh jadi tukang panah hebat, tapi kalau kusirnya tidak menempatkan di tempat yang benar, panahnya nggak nyampe atau nggak kena, kira-kira gitu. Jadi Auriga, atau kalau misalnya lihat ada juga dulu zaman Perang Dunia ada kapal Auriga gitu, kapal yang dipakai Amerika, itu adalah kapal pemasok bahan, pemasok supply untuk alat perang, untuk serdadu gitu ya. Serdadunya nggak akan bisa kalau kapal Auriga ini nggak jalan. Jadi Auriga begitu. Desainnya lebih kepada membangun kondisi pemungkin. Nah, dalam situasi sekarang kita cenderung dengan data dan argumen. Data, ya. Jadi Auriga memberi opsi ya alternatif terhadap data-data yang mungkin itu tidak di cover oleh pemerintah atau tidak dipublis ya ke publik ya, maka Auriga menjadi salah satu institusi yang menyiapkan data-data tersebut. Kurang lebih seperti itu Bang ya. Kalau misalnya kita di masyarakat di LSM kita suka jemput advokasi gitu, untuk advokasi dalam artian positif ya, untuk perubahan kebijakan yang lebih baik. Kita suka menyebut diri ingin menjadi data driven advocacy. Jadi advokasi yang data itulah yang menentukan kita ngapain sebenarnya, bukan kita bukan dibalik. Jadi basisnya itu harus berbasis data. Dan data itu adalah dikumpulkan dari realitas-realitas yang terjadi di lapangan. Ya, yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan kira-kira. Nah, ini menarik ini, Bang Timer. Nah, sepanjang pengetahuan saya 10 tahun, 20 tahun terakhir ini kan pemerintah kita kan beberapa kali nih sebagai bentuk upaya perlindungan hutan atau kawasan hutan yang tadi itu ya, maka pemerintah kemudian sejak 2011 kalau salah itu sudah menerbitkan kebijakan untuk moratorium atau menghentikan ya perizinan atau pembukaan izin baru pada kawasan-kawasan hutan. Nah, dalam pandangan Bang Timer, pendapat Bang Timer gimana sih? Apakah perjalanan kebijakan moratorium ini ya ini cukup efektif untuk memprotek ya kawasan hutan yang tersisa, atau kebijakan-kebijakan ini sebenarnya ya hanya secara administratif itu ada, tapi fakta lapangan itu tidak seperti di kebijakan itu. Nah, bagaimana Auriga menangkap fakta-fakta lapangan dari kebijakan ini? Kebijakannya jelas bahwa ada dampaknya, jelas. Tapi apakah itu menyelesaikan? Menurut saya nanti dulu. Karena nyatanya di lapangan deforestasi tetap terjadi. Jadi ada beberapa dan juga seringkali justru kebijakan itu sendiri yang menjadi pembuat atau pendorong, bukan moratoriumnya, ada kebijakan-kebijakan lain. Jadi moratoriumnya kebijakan yang bagus sebenarnya, meski nanggung gitu ya. Tapi juga kebijakan misalnya kayak LHK, pelepasan kawasan hutan tinggi sekali loh.
Jadi justru pelepasan yang berarah kepada karena pelepasan pasti deforestasi ujungnya, kira-kira gitu ya, hampir pasti ya. Nah, justru yang kayak gini nggak? Atau misalnya proyek pembangunan, misalnya yang barusan di Tempo misalnya, bagaimana jalan di sebuah kawasan yang udah bersyukur kita ada orang gila di luar sana, orang edan lah itu ya, yang mau ngasih uangnya hanya untuk menyelamatkan hutan alam kita, dan sehingga kita nggak sibuk cari anggaran dari mana. Tapi kemudian dikasih jalan untuk tambang batu bara, gitu. Untuk apapun alasannya. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa salah satu masalah kita sebenarnya jalannya nggak, sebenarnya kalau kita bisa spesifik sekali atau sangat strict, jalan itu bisa jadi nggak masalah. Tapi sesudah jalan ada, itu yang kalau di ilmu kehutanan disebut efek tepi, edge effect. Nah itu akan hilang lama-lama. Lah itu akan meluas tuh. Nah itu apa konsekuensinya? Berani nggak misalnya si penerbit izin pinjam pakai itu kita penjarakan misalnya kalau kemudian ada rumah di sekitar sepanjang jalan itu misalnya. Sehingga ada jaminan. Ini kan enggak. Jadi nah yang begini-begini ini yang menurut saya membuat moratorium itu tidak sepenuhnya dan belum mencapai apa. Dan kemudian juga per definisi loh. Jadi per definisi menurut saya juga udah agak korup definisi moratorium yang kita pakai, karena penghentian izin sementara ya izin hutan alam dan di dalam hutan alam dan gambut ya. Nah, persoalannya ada dua di situ kalau definisi. Kalau misalnya kita dalamin itu, satu adalah bahwa dia tidak spesifik menghentikan semua proses perizinan di situ. Artinya daerah-daerah ini kalau the devil is in the detail ya. Itu kenapa kita agak challenge by data. Izin-izin prinsip misalnya yang sebelum jadi izin, kan ada banyak tahapan nih, itu tidak dihentikan sama sekali. Jadi itu kemudian masih dilanjutkan, lanjut, dan itu yang terjadi misalnya kalau alasannya dibual misalnya, yang menjadi heboh. Jadi satu itu, yang kedua, sehingga kemudian maka kemudian moratorium itu kan kayak serial yang berkurang kira-kira ada begitu. Jadi seolah-olah adalah mencari cara legal untuk mendeforestasi. Saya jadi agak gitu ngelihatnya. Yang kedua, deforestasi ini secara legal, secara hukum adalah bentuknya instruksi. Instruksi itu bukan peraturan. Jadi saya menginstruksikan kepada bawahan saya, yang kalau bawahannya saya nggak melakukan, saya hanya bisa memecat paling jauh. Ini bentuk, kalau peraturan mungkin bisa kita pakai ada konsekuensi. Nah, ini satu soal, karena dan kemudian juga dalam itu dimasukkan pula kawasan konservasi yang sudah punya status perlindungan jauh lebih tinggi dari instruksi itu sendiri. Jadi bagaimana Taman Nasional masih tanpa itu pun pasti udah harus nggak boleh izin di situ gitu. Benar. Jadi itu menurut saya agak sesat pikirnya atau korupsinya di per definisi terhadap moratorium itu sendiri. Ya, dan itu yang harus kita challenge. Dan yang kedua juga tidak ada batas waktu. Menurut saya, dan ini yang sedang diperjuangkan Auriga, mestinya semua moratorium itu langsung saja ditetapkan sebagai hutan tetap atau hutan baku. Jadi ini udah kali keberapa? Udah kali belasan kita. Ya, berarti menurut Bang Timer juga kan yang terakhir di tahun kemarin kan 2019 barusan ada. Ya, yang Inpres yang terakhir moratorium permanen itu pun juga menurut Bang Timer tidak cukup ini ya? Beberapa bulan lalu ada kok. Iya. Ada ya, dan tidak cukup karena itu masih dibuka ruang untuk harusnya, karena sudah belasan kali dan per setengah tahun hampir gitu ya. Mulai 2011 ya, mulai zaman Pak SBY dulu ya. SBY periode kedua gitu. Nah, mestinya itu kita mestinya sudah firm lah gitu. Dan itu kalau settingannya, kalau kita lihat di diskusi-diskusi sebelumnya moratorium mestinya sampai 6 kali. Iya. Harusnya sesudah itu dia hutan tetap sudah. Tidak ada lagi cerita untuk membuka ruang konversi hutan alam itu. Karena ini kan hutan alam dan gambut. Itu untuk kita sendiri kok gitu. Sebentar, Bang Timan. Tadi kan di satu sisi ada hutan primer, ada hutan alam, ada hutan tetap. Nah, ini definisi-definisi mungkin perlu didudukkan nih agar simposian yang sekalian memahami apa sih perbedaan hutan primer, hutan tetap dan hutan alam. Dalam konteks regulasi kita saat ini. Sebenarnya kalau hutan tetap, hutan baku itu lebih kepada merujuk kepada kawasan. Jadi kalau merujuk kepada tutupan,
Tar saya sebelum biar tidak. Jadi pada kawasan, jadi kalau kita lihat dibaca di Undang-Undang Kehutanan, ada terminologi hutan tetap dan hutan baku itu. Yang secara tetap dan tidak akan diubah menjadi kawasan-kawasan lain. Jadi kawasannya dia. Tapi kalau hutan alam itu adalah formasi di kawasan itu, tutupan jadi kadang kita sebutnya tutupan hutan alam. Saya cenderung tidak mau membeli terminologi hutan primer, hutan sekunder. Konsekuensinya adalah karena hutan sekunder seolah-olah nggak sepenting hutan primer. Benar. Di Indonesia, di Indonesia batasan primer itu berapa tahun? Hutan Krakatau, apakah itu kita sebut hutan primer? Apakah dia udah klimaks? Kalau per definisi ini ilmiah seringkali hutan primer batasnya adalah udah klimaks, formasinya udah itu saja. Utuh gitu ya. Misalnya Nusa Kambangan hutannya itu mestinya karena ada tiba-tiba ada pembukaan kecil, maka kemudian ada langkap, ada semacam aren-arenan dan dia meluas. Tapi ini pun temporer ini nanti dia kan. Nah, kalau itu kita sebut hutan sekunder, seolah-olah akan tidak sepenting hutan primer dia. Nah, kalau saya sih mengkritisinya. Jadi kalau di Auriga kami lebih suka menyebutnya hutan alam atau hutan tanaman sudah. Hutan alam, hutan tanaman. Kalau kawasan hutan tetap atau hutan konversi. Jadi itu ya opsi apa? Dibikin karena kadang-kadang kita bikin ribet itu justru membuat orang nggak ngerti gitu. Benar. Jadi kita kemudian bisa mengelabui orang di ketidakmengertiannya itu kan yang repot itu. Itu yang kita agak bahaya itu gitu. Nah, poin kedua, problem deforestasi kan ini juga kan beberapa minggu yang lalu ada salah satu tamu di Simsposia juga mengangkat bahwa yang menjadi salah satu problem di kita itu adalah soal definisi. Nah, tentang deforestasi ini. Deforestasi menurut siapa? Atau definisi deforestasi menurut apa? Akan seperti itu. Nah, sehingga ini yang menimbulkan kadang perbedaan pandangan atau persepsi terhadap makna deforestasi itu. Nah, bagi Auriga makna deforestasi itu apakah seperti yang tadi tuh, misalnya hutan tetap atau hutan alam yang terhilangkan atau dihilangkan atau seperti apa? Satu, bagi Auriga tidak terlalu penting sebenarnya soal kawasan, soal status. Yang lebih penting adalah soal fungsi, artinya soal tutupan. Fungsi dan tutupan. Jadi hutannya bisa saja, tutupan hutan itu bisa saja bukan punya negara. Jadi itu kenapa jadi tidak menjadi relevan kadang-kadang membicarakan siapa penguasa kawasannya. Mau negara, mau masyarakat, mau apa. Yang penting dia fungsi hutan dan tutupan hutan udah. Jadi itu kenapa kalau Auriga tidak terlalu harus semua hutan alam harus dikelola negara. Kawasan konservasi mestinya nggak bisa jadi nggak perlu dikelola karena terbukti juga kok dikelola negara taman nasional rusak juga gitu ya. Jadi kita buka saja ruangnya gitu. Nah menurut saya tapi yang kita kunci adalah tutupannya dan itu tadi yang dalam Auriga kita tidak mau bukan nggak bisa, kita mampu kita memahami 23 kelas yang dibangun tapi bukan itu, tapi kita ingin orang atau audiens lebih atau ke publik lebih gampang memahaminya. Maka kami cenderung memakai hutan alam, hutan tanaman. Per definisi kalau kita merujuk ke kehutanan pun per definisi tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan itulah yang tumbuh alami, tanaman adalah yang ditanam gitu. Jadi sesederhana itu saja, kemudian baru nanti untuk kepentingan akademis tapi untuk kepentingan kebijakan publik mestinya jangan. Mestinya kalau saya. Jadi simpel sekali. Bisa saja hutan alam di kawasan yang dikelola rakyat. Karena banyak juga hutan alam di luar kawasan hutan dan itu secara fungsi bagus gitu. Jadi kita buka ruangnya. Kalau tentang deforestasi tadi, Pak? Nah, maka itu kemudian kami pun mendampingi setiap perubahan hutan alam, tutupan hutan alam. Begitu hutan alam kita nyebutnya tutupan sudah. Itu deforestasi dimanapun dia. Mau di pekarangan saya misalnya di hutan alam, begitu itu berubah, itu deforestasi. Karena fungsinya yang kita kedepankan. Ketika tutupannya terbuka, maka itu otomatis merubah fungsinya. Yes, itu. Jadi bukan kawasannya nanti kemudian ini hutan adat. Udah, kalau dia banyak juga hutan adat Baduy. Dia lebih
ya lebih maksimal fungsinya dibanding hutan-hutan hutan akasia misalnya gitu. Oke. Nah, kembali ke soal tadi Bang. Tadi kan kalau Bang Timur mengibaratkan bahwa berbagai kebijakan moratorium itu ya karena dia sifatnya instruksi akhirnya tidak cukup karena bukan peraturan ya, tidak cukup mengikat seperti itu. Nah, karena dia instruksinya kan kepada bawahan presiden kan seperti itu. Dan bupati bukan bawahan presiden secara. Nah, bagaimana sih implementasi moratorium impres ini kalau di daerah-daerah dari temuan fakta dari tim Horige? Ya itu dia. Jadi salah satu soalnya juga kan adalah bahwa sebenarnya nanti akan hubungannya ini ke One Map ya. Iya, oke. Seringkali juga kebijakan ini berkutatnya di Jakarta. Jadi istana atau Manggala di situ-situ aja putarannya gitu. Iya. Ya bukan di kantor bupati. Karena izin usaha misalnya saat ini masih di daerah gitu ya. Dan harusnya ke sana yang harus didorong dan anggaran juga mestinya diarah. Ini tidak semata. Ini sebenarnya saya agak cenderung menariknya kepada yang lebih luas Mas Tanto. Karena ini kepada setting desentralisasi yang mau kita bawa. Karena nanti ini dampaknya mestinya mengarah juga kepada institusionalisasi. Benar. Sehingga yang terjadi kan sekarang adalah pegawai Kementerian Kehutanan yang meningkat, bukan pegawai Dinas Kehutanan sebagai bawahannya kepala daerah. Harusnya ini daerahkan saja semua. Kalau kita memang selesai mendefinisikan, ini agak bukan radikal jadi seolah-olah ini agak mendasar, fundamental. Mestinya hutan produksi itu dikelola daerah, bukan dikelola pusat. Pusat itu mestinya yang fungsinya lintas daerah, maka kemudian mestinya kawasan konservasi itu baru mestinya di pusat. Produksi itu kasihkan ke daerah semua, sehingga di Manggala itu misalnya, mestinya cukup 100-200 orang aja di situ, semua di daerah di lapangan. Sekarang kalau kita cek orang kehutanan, mau kementerian, mau dinas, itu lebih banyak berada di luar kawasan hutan daripada di dalam kawasan hutan. Orang Manggala berapa kali dia dalam semua total hari kerjanya berapa persen dari situ yang ke hutan. Bahkan Taman Nasional kantornya itu beberapa jam dari kawasan hutannya. Nah, ini kemudian apalagi Dinas Kehutanan. Nah, ini membuat kemudian hutan itu tidak dikelola sebenarnya karena dia dikelola dari jarak jauh, nggak bisa gitu. Sehingga kemudian kejadian kebakaran misalnya, kalau kita lihat kebakaran, itu kan di kawasan-kawasan yang idle ya, kawasan-kawasan yang tidak jelas siapa otoritas hariannya gitu. Secara real di lapangan, secara de jure ada gitu. Tapi kemudian persoalannya begitu api ada, nggak ada orang yang langsung standby di lapangan. Karena itu tadi dikelola dari jarak jauh. Nah, hubungannya nanti sampai kepada penganggaran. Nah, ini yang membuat pertanyaan tadi, moratorium tadi juga tidak terlalu berdampak di lapangan. Berdampak di Jakarta mungkin. Tapi penerbitan izin masih banyak di daerah-daerah yang masih moratorium gitu. Jadi mungkin salah satu persoalan kita di Indonesia ya, ini lebih kepada sebagai warga negara kita bisa dong karena sama-sama negara kita gitu ya. Kita yang disebut implementation gap itu kita tinggi sekali. Kebijakan dengan tindakan realnya di lapangan jaraknya itu tinggi gitu. Dan itu apalagi instruksi yang regulasi aja. Yang regulasi aja banyak ini misalnya kawasan sawit, tutupan sawit di dalam kawasan hutan aja tinggi gitu ya. Apalagi kemudian yang instruksi doang gitu, instruksi yang apalagi dengan karakternya Pak Jokowi ini kan instruksinya niatnya keinginannya banyak banget, kemudian ya kelimpungan juga birokrasi ngikutinnya gitu. Jadi tantangannya juga di pelaksana di tingkat tapak berarti ya. Kalau dari penjelasan Bang Timur tadi. Bisa tantangannya di situ, bisa setting regulasinya atau instruksinya juga yang harus melihat realitas. Jadi tidak sekedar, jadi kan bukan sekedar saya kepada bawahan saya tidak sekedar perintah. Saya harus pertimbangan apakah memungkinkan perintah itu dilakukan. Jadi kalau misalnya kasih perintah penanggulangan kebakaran tapi anggarannya nggak dikasih, nggak bisa juga kan. Atau anggarannya ada tapi pada saat dibutuhkan nggak bisa karena uang turun misalnya baru Maret, kalau misalnya di Riau
kebakaran udah mulai Februari, uang turun Maret, ya gimana orang? Apalagi birokrasi kalau nggak ada SPJ, nggak ada anggaran, nggak bisa turun dia gitu. Baik. Nah yang begitu begini menurut saya itu harus dilihat benar. Jadi membuat kebijakan itu mestinya kajiannya juga ada gitu. Jadi prakondisinya jelas ya, sehingga kemudian tinggal jalan. Nah itu yang menurut saya banyak tidak kita set di termasuk moratorium. Ya. Jadi moratorium seperti tadi persepsi Bang Timer memandang bahwa itu seperti serial administratif ya, yang kemudian seolah-olah melegalkan perubahan-perubahan tetap terjadi seperti itu. Memang apakah ada Bang misalnya satu wilayah yang sudah menjadi di moratorium atau ditetapkan bahwa di sini tidak ada bukaan baru, terus kemudian ternyata fakta lapangannya ada bukaan izin atau segala macam? Ada teman itu ya? Bual terakhir itu kan menjadi heboh itu. Bual di Gorontalo di Sulawesi Tengah. Oke. Itu contoh terbaru yang menjadi heboh kan. Bagaimana? Tapi secara teknis juga kelihatannya tidak salah, kelihatannya secara teknis administrasi, tapi spiritnya kan bukan itu gitu ya. Oke. Kebijakan itu kan yang harus dilihat seringkali adalah bukan soal ini administrasinya udah benar, bukan itu, tapi spiritnya itu apa gitu. Nah menurut saya itu yang harus dicek kepada ya. Nah tadi Bang Timer sempat mengangkat misalnya soal salah satu yang adanya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan. Tadi Bang Timer sempat angkat tentang sawit misalnya. Ya kan sebenarnya porsinya berapa sih? Artinya kan memang dimungkinkan bahwa aturan memungkinkan untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non hutan. Itu harus dilihat historikalnya. Oke. Karena yang tadi itu jadinya kepada kawasan. Itu yang saya bilang mestinya tutupan hutan dengan kawasan hutan jangan berbeda. Oke. Nah ini persoalan kita adalah kita tidak pernah menuntaskan sampai tuntas dan atau kemudian tegas saja udah kalau memang dia udah sawit, udah kampung, kenapa sih masih kawasan hutan? Iya. Kenapa nggak lepas saja sekalian dia dengan penggunaan yang lebih spesifik sehingga jelas gitu. Ini kan sekarang misalnya kita punya sekitar 3,2 juta hektar tutupan sawit dalam kawasan hutan. Nanti dulu apakah itu salah? Belum tentu. Kalau menurut saya bisa jadi seri penunjukannya karena penunjukan juga tiap tahun. Jadi kejadian di Riau misalnya yang kemudian menjadi kasus KPK. Yang 4 tahapan tadi itu ya. Penunjukan dulu, terus penata batasan, baru pemetaan, baru masuk ke penetapan. Ya, proses itu dijalanin nggak? Jadi itu yang terjadi misalnya di Riau sampai kemudian gubernurnya masuk penjara karena dalam hitungan bulan bagaimana kawasan hutan bisa berubah. Penunjukannya. Iya. Oke. Persoalan kita adalah masih ada kita punya kawasan hutan yang belum penetapan. Jadi mestinya penetapan saja yang kita pakai, angka penetapan. Maaf Bang, masih ada ini berapa persen? Kalau saya pernah dengar rilis kehutanan kan sudah sampai saya tidak 80%. lihat ya sekitar penetapan. segitu, sekitar segitu. 70 sekian gitu, 77 apa berkembang terus dan itu kan itu yang sedang berjalan saat ini dan diusahakan oleh Planologi dan BPKH. Tapi kan tantangan di lapangan bisa jadi karena kemudian itu kan secara drastis mengurangi dan apakah kemudian kalau tidak ada diskresi luar biasa dan diambil presiden kemudian. Menurut saya ini bolanya di presiden. Bukan diserahkan kepada BPKH di lapangan yang eselonnya eselon 4. Kan BPKH perangkat presiden. Ya, tapi kan dia dealing dengan bupati yang secara politik dan legitimasinya lebih tinggi. Nggak akan mampu lah kira-kira gitu. Nah, mestinya tinggal dikasih satu set jalan tuh gitu. Oke. Nah, tadi kan Bang Timer memisahkan tuh antara hutan alam itu bisa 2, ada yang dalam kawasan, ada juga di luar kawasan. Sebenarnya realnya ada berapa sih Bang hutan alam yang di luar kawasan? Wow. Kalau dari data Auriga? Kita menghitung sekitar 7 juta hektar. 7 juta hektar. 7 juta hektar yang itu tutupan hutan alam di luar kawasan hutan. Itu yang kita usulkan belum pernah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Bisa jadi kita tidak ngecek saja, tapi kita cek kepada data penunjukan terakhir saat ini gitu ya. Dan sebenarnya KLHK juga memahami data itu karena KLHK melakukan secara periodik 23 kelas tutupan tadi. Jadi KLHK juga paham sebenarnya itu. Cuman memang persoalan kita adalah menarik kembali kawasan yang misalnya gini.
ini di posisi di luar kawasan ini, apakah sebelumnya bukan kawasan atau pernah kawasan terus dilepaskan? Cenderung yang telah dilepaskan. Yang telah dilepaskan. Oke, karena yang saya bayangkan kalau misalnya punya 23 klasifikasi tadi, mestinya semua tutupan itu bisa ditunjuk sebagai kawasan hutan, ya kan? Tapi kemudian karena ada mekanisme pelepasan kawasan, berarti ada yang sudah dilepas. Yeah. Tapi sebenarnya secara tutupan atau fungsi dia sebenarnya masih sangat hutan alam gitu ya. Pelepasan kawasan hutan tinggi loh, Mas. Ya. Dan itu masih berupa hutan alam seringkali. Kita cek misalnya yang sekarang heboh, misalnya belum heboh-heboh banget lah. Tapi misalnya masuk ke Kinipan di daerah Kalimantan Tengah di Tanjung, sekitar Tanjung Puting sana. Hutan alam hijau royo-royo, Mas. Ada bekantan, ada orangutan, ada ulin, ada banyak hijau royo-royo. Itu bagaimana bisa dilepaskan? Atau di Papua, yang di daerah Bovendigul segala macam itu. Yang heboh-heboh selama ini kan yang sudah dilepaskan gitu. Pertanyaannya bagaimana KLHK yang mandatnya melindungi hutan, kemudian melepaskan hutan alam? Nah, ini yang menurut saya jangan menguncinya pada kawasan, kuncilah pada tutupan. Ya, di situ ininya. Itu kenapa kemudian kita mau mengusulkan 7 juta hektar ini mestinya jadi dibikin moratorium sawit saja. Jadi artinya adalah kecuali kalau ada regulasi yang mewajibkannya dilindungi. Regulasi loh, bukan instruksi. Nah, jadi ditetapkan saja misalnya dia hutan tetap. Nah, itu jadi tuh. Nah, ada yang kita takut yang 7 juta ini karena itu ada di kawasan-kawasan yang udah ada izin atau di luar kawasan hutan. Gitu. Jadi gitu sih ininya, Mas. Berarti ada kurang lebih 7 juta hektar hutan alam di luar kawasan hutan. Meskipun kalau dalam kawasan hutan sendiri, misalnya kalau kita baca rilisnya KLHK kan ada kurang lebih berapa? 22 sampai 30-an gitu ya. Yang masuk hutan konservasi, yang fungsi konservasi, fungsi lindung. Itu kan cukup luas juga, Bang. Seperti itu. Ya kan? Maksudnya kenapa concernnya justru melihat yang 7 ini? Kenapa bukan yang... Karena gini, sebenarnya COVID ini, kalau kita baca-baca jurnal gitu ya, COVID ini sebenarnya mestinya membuat pembuat kebijakan kita menyadari bahwa melindungi hutan alam itu menjadi jalan keluar. Karena infeksi ini kan dari virus yang konsensusnya saat ini dari kelelawar ya. Tapi kelelawar itu kalau dicek lagi, kalau dilihat lagi runutannya, tidak langsung dia ke manusia. Tapi ada kelihatannya proses transfernya dari satwa lain gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya dan kemudian data virus di luar sana yang belum terdeteksi itu juga tinggi sekali. Jadi saya lupa angkanya gitu, tapi ada jutaan virus gitu yang masih belum terdeteksi ininya. Dan kalau dicek di jurnal di jurnal lah ya, ada beberapa itu ada angkanya. Nah, dan ini hanya akan terjadi ketika tutupan-tutupan bentang-bentang alam yang sekarang alami itu kita ubah gitu. Dan yang terjadi adalah dengan mengubahnya mendekatkan manusia kepada sumber masalahnya. Yang bisa kita mengendalikan perilaku kita. Nah, mestinya hutan alam, perlindungan hutan alam tersisa itu menjadi semakin menguat spiritnya dengan COVID sekarang mestinya. Apalagi sekarang tidak ada negara yang tidak terdampak oleh COVID ini. Dan kalau hitung-hitungannya, kalau saya nggak salah, itu World Economic Forum kalau nggak salah bikin hitungan. Dari biaya yang kita keluar untuk sekarang itu sebenarnya pencegahannya itu dalam 10 tahun ke depan kita hanya butuh 10%-nya kok. Untuk melakukan. Tapi itu pun kita akan dapat 30 triliun dolar 10 tahun ke depan kalau kita lakukan pencegahan itu. Jadi hitung-hitungan perbandingannya akan lebih bagus kita melakukan itu, dan karena kita akan dapat manfaatnya. Udara lebih bersih sehingga kemudian kesehatan pernapasan kita lebih nih, ekowisata meningkat, kualitas kehidupan meninggi sehingga orang lebih sehat, lebih produktif. Ini yang tidak kita hitung selama ini, kita hitung sebagai eksternalitas dalam kebijakan. Seolah-olah adalah ekonomi langsung atau manfaat langsung dari perusahaan hutan itu, dari kayunya kah, dari apa? Itu aja yang kita, karena persoalan ini soal kemudian kalau masuk ke ilmiah,
Soal cara menghitung ekonominya. Value ekonominya ya. Ya,